kita akan ujian dalam Yesus kita bersaudara. Yesus perhatikan setiap orang yang percaya kepadanya. Kami bersyukur pada malam ini di nama. Terima kasih. Kita bisa berbuat apa-apa. Oh haleluya. Terima kasih Bapak Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini karena haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Horas. Horas talaga. Bapak dan sekalian, pada malam hari ini kita bersukacita, di mana setiap apa merupakan rencana kita terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan. Maka tadi kita sudah mengunjungi Tuhan, maka pada kesempatan ini kita akan masuk dalam acara yang merupakan sesuatu yang sudah direncanakan ya. Setiap acara itu pasti ada direncanakan, tidak mungkin terjadi kalau enggak direncanakannya. Dulu lah kan sudah itu baru yang John yang kedua itu nggak apa-apa berdekatan sama kakaknya itu nggak apa-apa, itu ada baik juga jadi nanti kelompok juga nggak apa-apa itu. Hanya ingin makan-makan aja sekeluarga gitu, makan bersama aja. Tapi mungkin setahun sekali pun belum tentu kami di sini mungkin ya. Jadi sekalianlah dibikin acara kayak resmi gitu, seperti adat yang baik juga memang sebenarnya adat Batak juga melakukan seperti itu sebenarnya. Simbol seperti kita lahir baru, baptisan itu hanya kayak simbol gitu ya, simbol pertobatan kita kepada Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, ini hanya sekedar simbol sebenarnya. Iya. Membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi, menghormati, taat sama orang tua. Iya maksudnya, menghormati orang tua. Karena saya pribadi, kalau dulu sebelum saya menikah pun, saya mengerti kalau orang menghormati orang tuanya, dia pasti akan umur panjang. Saya suka tanya kalau orang umur panjang 80 ke atas, biasanya saya tanya, coba tanya itu, gimana hidupnya? Hormat gak dia sama orang tuanya? Umur panjang dan berbahagia. Ada orang umur panjang tapi nggak berbahagia juga. Pendeta sila lain untuk kamu. Oh, Efesus 6. Iya bisa dibaca. Ya. 1-3 mungkin ya. Iya. Pertama, kalau orang istilahnya orang dunia pun, kalau dia menghormati orang tuanya, pasti diberkati Tuhan. Apalagi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan terima janji Tuhan. Itu yang saya mengerti. Itu adalah perintah yang penting supaya kamu hidup berbahagia, katanya firman Tuhan itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi harus demikian pokoknya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi merupakan suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ya saya mengerti dari sikap adik-adik saya untuk melakukan acara ini juga, dan mereka membuat ini karena pas mereka kesini, mungkin pas di sana mereka tidak membuat ini, jadi pas di sini lah, karena di sini ada beberapa orang di sini, saya, si John dan si Adi, dan walaupun saya yang paling tua, tapi memang ya walaupun tidak usah dipungkiri kalau memang bawaan memang badan kurus kayak begini, tapi memang bisa agak kelihatan sedikit lebih muda dan kelihatan ya. Memang kami tidak perlihatkan kepada orang
Tetapi kami sering berbicara satu dengan yang lainnya, baik saya, si John, Adi, Denny, Nelly juga David. Jadi kami sering berunding, apalagi sebelum menikah sebenarnya. Ya sudah menikah tentu pekerjaan masing-masing harus yang melakukan tugas dan pelayanan masing-masing. Kalau bisa pun saya di balik layar sifatnya, mainnya. Saya tipenya modelnya begitu, tapi saya tidak mengatakan tipe-tipe itu nggak baik ya tipe saya, karena tipe kita tipe Kristus semua. Amin. Mungkin Tuhan. Ya, jadi tercantik itu maupun yang di Amerika ataupun yang di Bereng Rambang kita lihat yang cantik itu beda. Jadi semua itu sebelumnya kerja di BRI, yang semulai dia kerja mulai dari beberapa ratus ribu, mungkin bisa sampai akhirnya mulai dari 1 juta ke atas. Akhirnya apa? Kami mengambil keputusan, siap nggak kira-kira kita komitmennya untuk pelayanan. Karena begini, kami tidak akan pernah melihat mujizat kalau tiap bulan kami terima penghasilan atau misalnya saya menjadi pengusaha. Ya ini beda ya. Kalau adik saya memang dia diberkati untuk jadi pengusaha, saya memang sudah ada pesan. Karena saya dikasih dari Sampit, dari Banjarbaru, dari Kapuas atau dari Pangkalan Bu. Saya bahkan keluar uang sendiri. Kalau dari anak-anak, apa yang saya harapkan? Nggak ada. Dan saya berani hidup untuk itu. Dan saya katakan sama istri saya, kita keluar dari BRI. Karena itu karunia sendiri dan cara Tuhan. Jadi semua apapun yang yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga, memang itu sangat tersorot sekali. Sangat tersorot. Tapi saya mengucap syukur, puji nama Tuhan. Dan saya tidak suka ini, mengintimidasi orang saya paling nggak bisa. Makanya semenjak saya dari kecil dan semenjak saya muda, saya melihat banyak tekanan-tekanan kepada orang. Oleh sebab itu saya siap untuk itu. Saya lebih senang memang gini, saya dengan bapak saya, mungkin yang bisa saya cubit mungkin selain David, si Nelly atau siapa. Saya kalau minta uang sama bapak saya benar gampang sekali saya. Paling tahu saya teknik dengan sama bapak saya. Nggak tahu sama yang lain ya. Saya itu pernah saya cubit pipi bapak saya itu hanya minta, saya bilang 1.200.000 Pak. Bapak juga. Ya kan? Sama aku enggak. Ini sebenarnya saya lebih senang sebenarnya kami cerita begitu. Takutnya nanti apa yang kami bicarakan tiap orang itu lain-lain cara menanggapnya. Jadi karena kalau kami berkeluarga itu beda. Mau kami juga kelihatannya kasar seperti bapak kami, tapi itu memang kami nikmati gitu. Sama hamba Tuhan. Dan mereka bilang begini. Ya, saya tanya sama hamba Tuhan, Bang, aku gini. Memang sudah saatnya untuk engkau dipakai untuk pelayanan untuk mandiri. Dan saya tidak tahu, walaupun kejadian itu tidak baik, tetapi sesudah saya ukur ternyata Tuhan sudah mulai tempatkan si Adi. Di Jadi nanti satu-satu itu, nanti Tuhan akan pakai mulai untuk ini. Supaya apa? Supaya kami, supaya jangan terlalu cengeng di bawah bapak. Benar, supaya kami jangan terlalu cengeng di bawah bapak. Karena bapak saya sendiri untuk megang uang waktu kecil itu tidak semudah itu kami dikasihnya untuk pegang uang. Walaupun kalian bilang, memang bang sampai sekarang juga bapak gitu, mungkin yang lain gitu, ya kan? Setiap kali ada orang misalnya mau mengerasin dia, coba aja lihat, selalu aja bibirnya senyum. Dan gara-gara suka senyum, makanya satu haji ustadz itu bertobat. Bertobat. Ini kesaksian dari kehidupan keluarga kami. Jadi mungkin kan kalian nanti mengatakan gimana sebenarnya keluarga kalian bikin acara seperti ini, bagaimana sebenarnya kehidupan. Kalau buat masalah taat, ya saya tetap akan tunduk sama bapak saya, walaupun saya berbuat kesalahan, saya tetap akan cari berkat dari bapak saya, walaupun dengan tidak melakukan ini. Sebab apa? Saya akan datang sama bapak saya dan selalu saya minta doa sama bapak saya. Tidak perlu saya perlihatkan, tetapi saya minta berkat secara diam-diam, itu sangat penting sekali. Saya maunya itu buah dari cara saya sendiri, maksudnya cara yang baik, yang bapak saya sendiri tahu bahwa aku sebenarnya mengenal anakku. Saya mau itu yang saya lakukan terhadap bapak saya. Walaupun saya keras, mulai dari Betari Shalom dulu. Jadi saya berbicara keras memang begini karena dari om saya memang juga begitu, karena gini AA, BB, jadi nggak bisa ini kompromi. Dan karena di dalam keluarga, maaf kata, kami diajarkan untuk tidak mempunyai tipe penjilat. Jadi maaf kata itu sudah dari dulu saya sudah katakan, kalau setiap ada gerak-gerik dari penjilat, saya tidak akan pernah percaya sama orang itu. Dan sekalian, Riswanto, Susan,
ya, adik ipar saya sendiri, Mama Abi, ya bagaimana tahu lah bagaimana untuk kehidupan, untuk hidup di dalam Tuhan, karena memang gak neko-neko gitu. Tidak mau seperti itu. Dan supaya mereka tahu untuk hal itu. Gitu. Jadi sekali tahu marga Silalahi ya Bapak, ya apalagi dengan Pak Silalahi, memang marga Silalahi itu orangnya memang soft semua, lembut semua. Ya, apa namanya? Sabar. Ya sabar. Jadi sebenarnya boleh dibilang, ya. Simpan. Jadi kan, ya ini mengucapkan itu susah juga karena sesuai dengan namanya. Ya, jadi ini istri saya. Kami belum memang berlutut dalam mencari wajah Tuhan. Jangan takut atas apa yang diberikan Tuhan. Itu menurut kepercayaan Tuhan. Satu hal begini, kalau dikatakan kalau kita sudah melayani bahwa kita akan terima upah, saya percaya akan ada upah, tapi tidak melulu menurut cara kita upah itu. Dan satu hal, tancap gas. Sekarang yang kedua nggak ada. Sudah ada yang kedua. Calon yang kedua sudah ada dari situ, ya kan? Cuman si Adi agak nahan dulu, ya kan? Karena ya kan agak dianu dulu, jangan terlalu betul. Seperti pasar di laut sebenarnya. Jadi itu. Saya memberi. Jadi mungkin kalau itu maksud abang saya itu di orang luar. Maksudnya bukan di sini. Apa tadi sikap tadi ya? Apa kacamata? Kalau kacamata di sini saya percaya kacamata yang baik. Saya karena nomor 2 tapi yang terbesar. Oh, nomor 2 terbesar mungkin. Satu nomor si David itu. Ya saya dilahirkan, kita semua dilahirkan di Riau dan saya anak nomor 2. Saya melanjutkan studi ke Bandung. Nggak tahu kenapa kok perahunya terdampar ke sini juga akhirnya gitu. Terbawa arus Sungai Kahayan katanya. Lalu kebetulan terdampar saya waktu itu kehausan saya minum Sungai Kahayan. Begitu minum garam, jadi nggak bisa pulang lagi. Kahayan ini akhirnya terambillah bor Kahayan. Gitu. Istri saya. Nah, jadi tahun 2002 ya, 2002 akhirnya kita berkeluarga, berkati sama Tuhan. Saya sebenarnya udah bingung ini. Tadi emang saya bilang saya sudah komitmen, jangan boru daya lagi lah, kalau bisa boru Manado ya, orang Manado atau orang mana gitu, orang Jawa gitu ya. Tapi anak seperti yang programkan itu kalau bisa jangan terlalu jauh sekali ya, makanya tadi saya bilang kau juga cepat-cepat harus diprogram juga, istri usianya udah berapa harus punya program waktu juga, bukan hanya di pelayanan kan, rumah tangga juga kita punya program waktu bahwa usia istri harus dipertimbangkan juga, makanya saya bilang udahlah kita cepat aja sampai berapa, mungkin nanti baru berhenti. Tapi nggak tahu si Kristen di minggu berapa nggak tahu. Oh Yesus. Nah, jadi itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan dan terima kasih sekali lagi juga untuk kehadiran Bapak Ibu kita bisa bersama-sama kumpul dengan keluarga kami. Terima kasih. Nyanyi dulu. Tinggal 1 jam. Ini bisa kok. Saya nomor 3 tapi yang terkecil. Terkecil. Kalau abang saya, Bapak Eno terdampar di Kahayan, saya terdampar di Katingan. Bapak Terdampar di Katingan. Dari tahun 98 ya, 98 dan kami menikah dengan istri saya, kami tahun 2001 ya, bulan Oktober ini masih satu anak. Jadi sedang meminta kepada Tuhan yang kedua. Jadi sedang meminta. Sudah diprogram di surga kayaknya udah tinggal dimasukkan. masuk program pribadi. Tadi kan ada terus. Nanti namanya si Musa. Siapa si Musa? Musa dari Katingan. Membelam
Di awal komitmen kami, suami istri sudah melayani, yang menikah yang melayani begitu ya. Memang apalagi saya orangnya memang nggak bisa yang bagian-bagian apa ini bagian-bagian jualan-jualan. Bagian mencari duit nggak bisa saya. Bisa. Menerima bisa. Ngabisinnya bisa lah. Habisnya bisa. Udah kenal semuanya. Ya ini istri saya baru tapi ya dibilang susah juga. Perlu ditapiskan. Ya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sebenarnya saya sering ke Palangkaraya dulu. Tapi suka pulang lagi. Dan abang saya si Adila yang melanjutkan pelayanan. Wah, itu parah. Malah dihancurkan. Kok saya dulu teman-teman bapak saya dulu ada. Mereka ingat mereka ingat. Situs gitu ya. Wah, ini memang saya iya, mungkin saya aja yang beda. Istri saya asli orang Batak, Boru Sitohang, kalau ibunya Boru Marbun. Saya ketemu istri saya pada saat pelayanan, dan memang di situ saya sedang merindukan seorang teman hidup. Aduh, sampai kapan aku ini membujam Tuhan? Saya sebelum menikah memang saya udah angan-angan memang. Nanti saya punya anak dan anak saya pertama laki-laki akan saya bawa jalan-jalan seperti itu, melayani Tuhan. Saya memang udah punya angan-angan sebelum saya mengenal calon istri saya. Dan memang apa yang saya rindukan di hati saya, mungkin kadang saya lupa gitu. Tuhan jawab. Saya pernah berdoa sama Tuhan sambil ketawa sebenarnya kalau saya berdoa tentang istri, teman hidup gitu ya. Saya sambil tertawa terkadang sama Tuhan. Lucu gitu, saya seperti curhat. Tuhan, kasihlah Tuhan. Sampai tahun dan tanggal lahirnya pun saya pernah ucapkan sama Tuhan. Sekitar bulan Juni lah Tuhan. Tanggalnya pertengahan lah dikit. Begitu, tapi saya sambil ketawa gitu. Dan betul, ya Tuhan ingatkan lagi doa saya yang pernah dulu. Dan Tuhan kasih gitu. Saya bersyukur saya diberi Tuhan istri yang luar biasa. Mulai ya, yang kenalin kan adiknya mah. Memang ada peran adik-adik saya juga. Cuma sedikit. Tergantung yang ya, selanjutnya pada saya itu. Nah, saya baru pertama kali memberanikan diri menyatakan pada istri saya, pada seorang wanita ini dulu. Hanya itulah pertama saya di Bandung, hanya sekali itu. Nggak pernah yang pada yang lain. Hanya sekali itu, langsung udah. Saya datang ke rumah orang tuanya. Bapak. Wah, saya harus berani juga gitu kan, berani menantang apa gitu. Orang apalagi mertua saya walaupun baik tapi juga mengerti adat gitu. Adat Batak itu sangat mereka lakukan gitu di sana, walaupun di Jakarta. Nah, saya bersyukur sama Tuhan punya mertua juga yang luar biasa baik. Saya nggak pernah kerja keras loh. Semua orang tua saya, mertua saya yang saya ceritakan ini karena memang begitu. Karena apa ya? Karena saya memang rasanya menghormati orang tua saya. Tuhan balaskan begitu kepada saya. Dan saya menghormati mertua saya juga. Saya mengasihinya, saya menghormati begitu. Bukan hanya di depannya, tapi di belakangnya juga saya hormati. Ya, itu
saya alami gitu. Saya nggak pernah bekerja keras. Mertua saya yang bekerja keras. Saya bagikan juga kepada anak-anak komsel saya. Pernah nggak kalian lihat abang ini bekerja keras? Saya tekstil. Kami berani mengambil keputusan itu kalau dipikir-pikir. Gaji saya, setengah gaji istri saya pun nggak nyampe. Setengah gaji istri saya nggak sampai gaji saya. Tapi kami berani mengambil seperti abang saya bilang tadi. Kalau kami tidak mengambil keputusan ini, kami nggak akan melihat mujizat Tuhan. Saya ada di hati saya begitu. Kapan lagi saya akan melihat mujizat Tuhan? Anak-anak saya harus dididik. Anak-anak saya, berarti bukan hanya satu nanti. Anak-anak saya sebenarnya si Santi yang di rumah, yang kami percaya bisa menjaga. Tapi kami ngambil keputusan itu harus dididik sama orang. Tapi itulah kami percaya ke depan ini kami akan semakin melihat mujizat Tuhan dinyatakan oleh rumah tangga saya. Khususnya lihat acara ini pun saya percaya ini hanya sekedar pengumuman aja. Acara ini yang saya anggap hanya mengumumkanlah bahwa kalau orang menghormati orang tuanya, kalau orang mengasihi orang tuanya, pasti dia akan diberkati. Dan saya akan lihat itu nanti dalam kehidupan rumah tangga kami. Saya akan lihat bagaimana Tuhan akan orang benar. Saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, hanya percaya saja. Percaya berarti kita melakukan, bertindak dalam firman Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya, Pak. Kita nggak akan hidup melarat, kita nggak akan hidup menderita lagi. Jangan sampai kita kurang ongkos untuk pelayanan. Nggak akan pernah terjadi itu kalau kita percaya sama Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Itulah sepintas sekilas kehidupan saya. Saya bersyukur Tuhan akan semakin menyatakan mujizatnya dalam hidup rumah tangga saya, bahkan pada keluarga kami ini, keturunan Pak Sinaga ini, Bapak Gembala, akan semakin dinyatakan kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Model yang ada pasangannya. Saya bersyukur. Saya berserah. Sama Tuhan, kalau Tuhan menaruhkan saya di keluarga ini, ya, saya dilahirkan dari rahim ibu saya. Dari keluarga bapak saya sangat bersyukur. Saya memiliki abang-abang yang baik. Cuma waktu kecil saya sangat diajar. Ganteng saya sering dibodoh-bodohin. Oh, banyak menguras dulu. Sering dihajar dulu. Dari Bandung Bang Adi nelfon. Dulu Bang Adi ini waktu masih SMA suka apa? Ringan tangan sama saya. Oh. Belajar kau katanya. Suka memberi. Belajar kau katanya. Bisa-bisa juga. Ya, sampai pernah Bang Adi mengajar saya waktu itu saya baru jatuh dari sepeda gitu. Di sebelah sini luka, jadi Bang Adi namparnya sebelah sini. Sampai saya bilang, awas karantina Tuhan. Malah jadi tampaknya. Nah waktu Bang Adi nelfon, abang minta maaf deh, katanya dosa. Abang dulu sering mengajar. Bang Adi nih, saya senang juga lihat Bang Adi ini sering memukul saya, tapi kalau kemana-mana sering bawa oleh-oleh. Gak kayak Bang Dini. Katanya
nangis dengan bangnya. Orang abang udah merantau, saya masih SD, orang abang udah merantau. Nah, jadi Bang Adi telepon, abang minta maaf katanya, wah. Bang Adi nggak tahu entah nangis tanda. Jadi saya langsung menangis saya di situ. Wah Tuhan, luar biasa juga Bang Adinya. Ibaratnya dia nggak usah minta maaf juga, nggak apa-apa aja sama saya kan. Karena tahu juga. Itulah yang sekalipun Bapak dalam menjabat, tapi kami nggak pernah apa-apa. Bapak lama menjabat jadi kepala doang. Rahasia tidak perlu Abang. Ya, cuman jadi terdidik di situ ya. Banyak lah dididik mama juga. Jadi berharap itu hanya sama Tuhan. Bapak kita hanya Tuhan, kata mama. Bapak bayar kan. Ya. Cuman itulah kalau mau minta sesuatu jadi agak ngantri. bisa nggak dapat sampai dibisikkan juga ke telinga. Susah. Biar doa lah kau teruskan. Gak dicubit. Oh, dicubit juga nggak dapat. Sudah diurut juga, susah juga. Nah, jadi itulah saya bisa mengenal Tuhan juga. Karena dilayani juga sama Bapak Mama saya. Itulah. Kenapa baru? Ya ini nih. Ya ini saya yang belum nikah ya, sama kakak saya yang di Bandung. Belum kami berdua yang belum nikah, itulah. Bantu dan doa lah. Bisa bantu. Bantu dan doa. Satu usaha dalam Ya dulu waktu di Bandung kami yang di pelayanan satu gereja sama semua abang BKD. Oke, waktu baru tahun lalu diajak Bang Jan ke sini. Bang Jan lah kerja sama abang aja lah, di supir abang atau Bang Jan. nanti gede gajinya. Makanya saya kesini ya, bersyukur sama Tuhan. Ya nggak tahu mau gimana ke depan lah. Itu. Saya adalah Bere dari keluarga Bapak Sinaga. Bere itu lah pura-pura. Bere pura-pura. Bere pura-pura. Bahasa Bataknya gitu. Itu suami saya. Ini suami saya tercinta. Ada yang memimpin ya. Tahun berapa sebenarnya Pak? Anak 3. Tahun berapa datang dari Jakarta? Iya. Ada tahun juga. Saya datang dari Jakarta tahun 94. Jadi saya udah Selain Tuhan. dan saya melayani Tuhan di kota ini, dan saya mendapat jodoh Ketingan juga. Oh, kepingan juga. orang sini juga. Jadi saya bersyukur gitu. Saya dididik dengan tulang saya untuk takut akan Tuhan. Jadi segala sesuatu diajarkan untuk lebih dulu berdoa gitu. Dari segala cari jodoh, berdoa. Ya, saya bersyukur dapat suami juga yang baik. Oh, aduh, silakan. Harus dulu lah kamu. Dan saya mau ini juga ya, Fit sama Nelly sudah kenal dekat gitu. Karena terus sama Bang Dewi sama Bang Adi, Bang John saya kenalnya di kota ini gitu. Makanya kalau saya akrab dengan David, dengan Bang John, bisa peluk-peluk gitu jangan heran gitu. Bukan karena apa gitu, karena udah dekat. Kalau sama Bang Dewi sama Ada satu. tapi saya agak anjir. Sip kok. Tumpang tangan. Kalau sama Bang Andes saya waktu di Jakarta dekat gitu, bisa saya gini-gini gitu. Tapi Sekarang nggak lagi. Punya keluarga yang takut akan Tuhan, dan itu mengalir pada saya, dan saya juga punya suami yang takut akan Tuhan juga, dan hidup saya benar-benar diberkati.
karena sekarang. Saya makin gendut. Proses satu lagi belum. Proses satu lagi. Oh, belum. Kita sudah lebih mengenal, lebih dekat dengan mereka, ya. Jadi tidak ragu-ragu lagi kita bahwa kita adalah bersaudara dengan mereka dan masing-masing menyampaikan ya sesuai dengan apa yang mereka terima daripada Tuhan. Dan kita dengarkan memang semua adalah dalam yaitu pimpinan Tuhan. Hanya memang jalannya lain dan beda-beda gitu. Hanya sedikit yang untuk anak yang bungsu kelihatannya memang minta didoakan. Tapi biasanya kalau mau didoakan namanya disebutkan gitu ya. Tidak dikasih tahu orangnya gitu ya. Disebutkan namanya. Dan itulah merupakan kewajiban mereka memang sama juga bahwa adalah menghormati orang tua. Dan di sini Bapak sekalian di dalam hal melakukannya ya bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan karena memang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita baca dulu ya tadi itu di mana aku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi dekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya saluran saja. Jadi itu memang sesungguhnya dari Tuhan sebagai saluran daripada berkat itu adalah dari Bapak kita yang kita hormati juga. Nanti akan diadakan seperti memang adat Batak ya kelihatannya, yaitu disuap langsung. Saya rasa tidak salah ya. Memang kita meniru adat Yahudi mungkin nih. Jadi adat Batak ini maka kadang-kadang dasar orang Yahudi katanya. Orang Batak sering gitu. Kalau apa ini keras ini orang Yahudi katanya. Memang dipotong sedikit-sedikit kecil-kecil dibagikan gitu. Jadi siapa standby di Jadi sini? nanti yang motongnya ada satu orang disuruh. Dia tuntut lainnya siapa orang yang bisa. Dari buru-buru gitu ya. Doa dulu lah. Ya, PT tadi lah berdoa untuk makan apa nih? Nanti kan langsung dimakan jadi doakan dulu. Oh, mendoakan makanannya. Ya. Kami memuji kebesaran. Makanan ini atau yang mau dimakankan gitu? Yang mau dimakan Silakan. Doanya. Yang mau dia semua. Caranya. Syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Kami berkata kepada Engkau bahwa kami mau hidup untuk belajar terus-menerus bahkan menerapkan dalam kehidupan kami untuk kami dapat menghormati orang tua kami Tuhan. Dan Engkaulah tanganmu yang perkasa itulah yang berlubang paku itulah yang ada atas kami Tuhan. Menyertai kami saat ini bahkan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan itu Tuhan atas semua kami di tempat ini. Kepadamu biarlah Engkau menguduskan segala sesuatu dan khususnya makanan yang sudah ada ini Tuhan Yesus untuk kami mempersembahkan kepada orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah di semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, darah-Mu yang menutup bumi mereka kerjakan selalu berhasil Tuhan. Dan pada saat mereka berdoa bagi kami, dan biarlah jadilah seperti yang mereka katakan itu Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan khususnya juga adik kami Denny Tuhan yang melakukan ini juga bersama-sama Tuhan yang memberkati keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami menyerahkan kegiatan acara ini Tuhan dalam kuat kuasa-Mu sehingga hanya hadirat-Mu lah di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Piring-piring yang tadi meluncur. Inilah istilahnya yang baru bisa kami kasih. Enggak belum ada apa-apa yang bisa yang kami berikan yang pasti gitu untuk Bapak sama Mama. Ya baru ini aja lah, karena doakan kalian lah Bapak sama Mama supaya kami lebih diberkati lagi. Lain hari kami berharap bisa melakukan lebih daripada ini untuk memberkati Bapak sama Mama. Nah, itu menjadi kerinduan kami bahwa nanti suatu hari nanti kami rindu untuk memberkati orang tua kami lebih lagi. Jadi hanya ini aja dulu lah yang baru dapat kami kasih untuk Bapak sama Mama. Kami
Harap ini bisa menyenangkan hati Bapak sama Mama, supaya Tuhan juga memberkati Bapak sama Mama dalam ini, dalam pelayanan, dalam segala sesuatunya lah. Semakin diberkati Tuhan, bahkan semakin kuat mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, mungkin ada tambahkan sedikit tentang berkat ini. Ya, jadi Bapak supaya nanti memang melihat apa yang kami kerjakan sesuai Tuhan, yang sudah Tuhan sebenarnya tetapkan bagi kami ini sebenarnya satu-satu. Jadi seperti doa berkatnya Yakub, seperti Yakub melepaskan berkat itu, supaya nanti Bapak melepaskan itu, memang Bapak menginginkan kami memang mau menjadi orang yang dipakai, menjadi orang yang diurapi, yang akhirnya menduduki tanah pun, dimanapun kami menduduki tanah itu, dimanapun kami ditempatkan, kami menjadi orang yang diberkati dan memberkati banyak orang. Karena bukan hanya sekedar diberkati, tetapi memberkati banyak orang. Karena saya pikir karena tujuan kita memang sudah Tuhan tetapkan memang dari keluarga kita ini memang dipakai memang untuk kerajaan Tuhan. Gitu, Pak. Bisa jadi bidang ya, dari biasanya dari ini juga pendekatannya sama itu normal. Iya, sama-sama. Ini yang kita biasa juga sih. Ya. Terima besar. Tawanya cuma besar. Ya, bisa juga pegang tangan istrinya. Betul. Iyalah. Dalam nama Yesus, Tuhan yang mengasihi kita, membesarkan kalian kami terima, dan kalian buat ini menyenangkan hati kami, dan kami terima dengan Mama dalam nama Yesus. Diberkati dengan segala haleluya. Itu aja. Amin. Cuci tangan kaki. Sekalian ya. Tuhan memberkati ini satu, yaitu juga satu contoh pelayanan saja. Hormatin itu aja kurasa ya, Tuhan berkati. Ya, berikan makanannya lah supaya saya memberkati. Banyak. Satu yang benarnya itu sama aja. Tenang juga Pak, kalau gini Pak. Nggak duduk nih Pak. Nggak duduk aja Pak. Oh, besar juga kalau tergantung bodinya. Jadi duduk di pojok sementara ya. Terus istrinya kan? Iya. Cucu yang masih tinggal. Jadi kalau dia ini agak besaran ngasih makan, ngasih tuang. Itu ada tutup sebuah film.
sini. Dulu ya. Duduk sama bapak. Bulat-bulat sini. Tahu saya ada besaran suapnya. Langsung dihabisin. Anak juga enak yang disuapin gitu. Yang makan lagi kalau lo ke Bang Ijon yang biar Bang Ijon merahatin. Menantu Derek di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang diberkati oleh Tuhan. Kalian sudah melakukan sesuatu kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya dengan Mama memberkati kalian semua. Yang tidak ada Tuhan adakan, yang sudah ada semakin Tuhan tambahkan. Dan di dalam nama Yesus saya mau katakan berbahagialah kalian oleh karena kasih Tuhan, Bapak dan Mama menjadi pelayan Tuhan. Ya, itu satu, berbahagialah kalian kalau kalian mempunyai Bapak dan Mama menjadi pelayan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukannya semuanya itu, dan kita ada di Kalimantan Tengah ini oleh karena Tuhan. Kamu juga mendapat jodoh di tempat ini karena Tuhan. Maka kami memberkati engkau sebagaimana berkat yang diberikan oleh Ishak kepada anak-anaknya. Kalau mereka berkata, Ishak berkata di dalam ketuanya sebenarnya, tapi kalian bikin lebih cepat, ya puji Tuhan. Ya, dan dia tidak dapat melihat lagi karena ketuanya, dan untuk menurunkan berkat itu, rupanya mereka bikin ucapan syukur dan memotong makanan untuk orang tuanya yang dia buru, yang uangnya yang dia dapatkan. Saya bersyukur kalian semua baik-baik, sehingga menyenangkan, tidak merusak, yaitu hati Bapa dan pelayanan itu. Kalian mendukung semua dan tidak bersama-sama melayani Tuhan. Saya percaya itu karena kasih Tuhan. Maka terimalah berkat ini bagimu. Tuhan memberkati engkau. Istimewa engkau yang paling besar. Walaupun engkau bilang tadi, udah gak usah dipikirkan kami, tapi itu perkataan hanya sepintas, tapi Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Ya, supaya engkau diberkati dengan istrimu, supaya engkau mendapat hadiah daripada Tuhan. Karena pemberian anak adalah kasih karunia dan pemberian Tuhan sendiri. Kalau ada di dalam hati Bapak, dan saya kira nggak ada pernah gitu ya pikiran saya, sudah melayani di pikiran kamu, semua itu dihilangkanlah dan terhapuslah oleh kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ya. Mari kita berdoa. Semua kita, yaitu nanti saya mau memberkati anak-anak saya ini dan untuk kasih setiamu yang mengalami diberkati untuk kebaikanmu dan diberkatilah engkau
menyertai engkau, tapi Tuhan merindukan engkau untuk melayani dia. Berkatilah dia akan mengasihi engkau, perjalanan Tuhan akan memberkati keluargamu, dan dia akan memberikan lebih lagi kepada baik, yaitu keberadaan, dan engkau akan diberkati lebih di dalam nama Yesus. Berkatilah kau, mereka, biarlah kasih Tuhan menyertai kau dengan pelayananmu. Tangan Tuhan akan menyertai kau dengan jiwa yang boleh dibawa ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah keluargamu dan diberkatilah setiap usaha. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di surga, terima kasihlah atas kebaikanmu kalau engkau mengingatkan anak-anak hamba-Mu ini untuk mereka melakukan sesuatu yang baik buat orang tua mereka. Mereka mengerti akan firman-Mu bahwa engkau akan berikan umur panjang dan diberkatilah mereka di bumi ini. Karena Tuhan mengatakannya demikian. Dan mereka, Tuhan Yesus, engkau berikan yaitu berbeda-beda, tetapi tetap dia percaya kepadamu dan mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, apa yang sudah kau nyatakan itu akan terjadi buat mereka sekalian. Terima kasih karena berkat orang tua sebagaimana ia Ishak berikan kepada anaknya, maka semua itu boleh terjadi. Hamba memberkati semua. Kami memberkati anak-anak kami, cucu dan yaitu menantu. Dan bere kami juga. Tuhan, kami hanya bawa ke dalam tangan-Mu. Jadilah apa yang kau rencanakan dalam hidup mereka, yaitu damai sejahtera dan penuh berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan ini merupakan satu contoh buat semua jemaat Tuhan untuk mereka dapat melakukan dan menghormati orang tua mereka. Ini menjadi satu khotbah yang hidup daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memberkati mereka bahwa atas permintaan dan pengharapan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Menikmati berkat bersama-sama, ya. Jadi kita juga mendapat berkat juga bersama-sama oleh karena berkat yang Tuhan beri mereka. Dan nanti dua malam dipimpin oleh Demi dan Yesus. Bahwa intinya kami Tuhan datang kepada Engkau, dan kami tahu dan kami yakin dan percayanya Engkau Tuhan yang bisa menyertai kami, dan Engkau satu-satu Tuhan kami Tuhan. Jadi apa yang kami saksikan dan apa yang kami lihat Tuhan, apa yang dilakukan oleh keluarga hamba-Mu, apa yang kami nikmati, kami lihat pada malam hari ini, sungguh membuktikan Tuhan bahwa Engkau sudah begitu mengajar mereka Tuhan untuk boleh menyaksikan semua ini, agar kami boleh melakukan perkara yang sama, di mana kami harus menghormati orang tua kami, bahkan orang yang lebih tua dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini mereka, keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala sekeluarga boleh mengumpulkan kami malam hari ini. Mereka mau menyaksikan agar kami boleh melihat umat-Mu Tuhan, agar boleh melakukan perkara yang sama atas orang tua kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur mereka juga Tuhan, mereka menyiapkan makanan minuman Tuhan. Sebelum kami mencicipi memakannya Tuhan, kami terlebih dahulu kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri memberkatinya, sehingga boleh menjadi kekuatan untuk tubuh kami masing-masing. Kuduskan makanan ini Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, berkati keluarga hamba-Mu Bapak Gembala dan anak-anaknya Tuhan yang sudah menyiapkan semuanya. Demikian juga mereka mengerjakannya Tuhan. Dan Engkau perhitungkan semua ini Tuhan, atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang telah mereka siapkan untuk boleh menjamu kami semua. Semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tolong bagikan ini anunya di tolong kayak gitu. Ganti dulu lah baju adek nih. Selesai.
Bagi nanti Ya. mana ikannya? Udah jatah-jatahnya tuh.